Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Stefani Adelina Hartanto, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021 BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan kesan-kesan saya setelah saya mempelajari tentang komitmen mutu dan juga menyampaikan pengalaman saya tentang penerapan komitmen mutu di tempat kerja. Komitmen mutu adalah pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Target utama ASN yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan kepuasan masyarakat dalam menerima penelayanan. Dengan profesi saya sebagai dokter gigi spesialis, target atau goal yang ingin dicapai dari komitmen mutu tentunya adalah dapat memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang prima dan berkualitas kepada masyarakat. Untuk membangun komitmen mutu, implementasi mutu dalam pelayanan publik harus senantiasa dimodifikasi agar dapat mengikuti perkembangan yang ada. Mutu tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan hendaknya juga mengalami kemajuan dan inovasi dari waktu ke waktu, sehingga dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa indikator komitmen mutu yang dapat kita terapkan agar pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat terus berjalan dengan baik. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat yang merasa takut ke dokter gigi. Karena pada saat melakukan perawatan gigi, tentunya pasien harus membuka mulut, yang artinya mereka harus melepaskan masker. Oleh karena itu, sebagai tenaga kesehatan, hal yang dapat kita lakukan adalah dengan membuat standar operasional prosedur atau SOP pelayanan terbaru yang disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Beberapa contoh SOP tersebut antara lain yang pertama adalah kita dapat melakukan screening pasien sebelum memulai perawatan gigi dan mulut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengecek suhu tubuh pasien sebelum masuk ke area rumah sakit, menanyakan riwayat perjalanan atau riwayat kontak pasien dengan pasien terinfeksi COVID-19, kemudian meminta pasien untuk melakukan tes COVID-19 jika memang diperlukan. Contoh penyesuaian SOP yang berikutnya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, terutama selama berada di area rumah sakit, seperti wajib menggunakan masker, wajib menjaga jarak, dengan cara memberikan jarak tempat duduk di ruang tunggu pasien, kemudian menghindari kerumunan dengan membatasi jumlah penunggu atau pengantar pasien, dan wajib cuci tangan menggunakan hand sanitizer atau di tempat cuci tangan yang sudah disediakan sebelum dan juga sesudah melakukan perawatan gigi. Contoh penyesuaian SOP yang ketiga adalah kewajiban penggunaan APD atau alat pelindung diri yang tepat dan sesuai bagi tenaga medis. Hal ini dimaksudkan untuk perlindungan diri bagi pasien dan juga tenaga medis dari penularan virus COVID-19. Dalam bidang kesehatan gigi dan mulut, efisiensi dapat dicapai dengan melakukan pemberian diagnosis yang tepat dan sesuai. Untuk dapat memberikan diagnosis yang akurat, seorang dokter gigi harus dapat melakukan anamnesis dan juga pemeriksaan rongga mulut secara keseluruhan, secara komprehensif, sehingga meminimalkan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. Selama masa pandemi, hal ini berperan sangat penting dalam mengurangi mobilitas pasien. Selain itu juga berperan penting dalam menghemat biaya pengobatan pasien, dan untuk fasilitas kesehatan itu sendiri hal ini juga diperlukan untuk membatasi sumber daya tenaga atau petugas kesehatan untuk tidak melakukan pemeriksaan yang tidak terlalu dibutuhkan. Dalam bidang kesehatan gigi dan mulut dalam masa pandemi ini, contoh-contoh inovasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencegahan penularan virus COVID-19 antara lain dengan melakukan konsultasi kesehatan gigi secara online atau yang biasa dikenal dengan telemedicine. Dengan cara ini pasien dapat melakukan konsultasi kesehatan gigi secara online tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Pasien dapat menceritakan keluhannya tentang kesehatan giginya
Dan kita sebagai dokter gigi dapat memberikan solusi berupa pemberian obat dan rencana perawatan yang dibutuhkan. Contoh inovasi lain adalah dengan menerima pendaftaran pasien secara online. Hal ini dapat mempersingkat waktu tunggu saat pasien melakukan pendaftaran. Kemudian yang berikutnya juga dapat dilakukan pengaturan jadwal pasien perharinya. Hal ini dibutuhkan untuk menghindari kerumunan di masa pandemi COVID-19 ini. Kira-kira demikian kesan-kesan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.